Kita anggaplah ini soalnya. Kemudian ini adalah rumusnya yang di samping ini. Jadi sebenarnya mau turunan pertama atau turunan kedua, rumusnya tetapnya. Cuman ini 2 kali digunakan, gitu ajanya. Sebenarnya turunan kedua adalah turunan pertama dari turunan pertama. Begitulah kira-kira artinya. Jadi kita kembali ke devc, new project, kemudian console, C project, kemudian sini kita bikin turunan 1 dan 2. Jadi lalu kita ambil bagian-bagian dari pekerjaan yang minggu yang lewat di rumus ini. Cuman kalau begini saya bikin, gimana caranya supaya nggak hilang dia? Muncullah dia di sini. Jadi supaya jangan kita lupa, kita tulis soalnya dulu di sini. Y sama dengan 5x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 tambah 3. Ini adalah fungsinya. Kemudian ini kan udah nggak perlu lagi kita fungsi, sudah kita tulis, ini kita hapuslah ini. Lalu ini rumusnya. Sebenarnya yang perlu kita buat rumus di sini hanya untuk ini aja nih. Fungsi A. Misalnya ini fungsi A artinya begini. Ya. Contohlah hitung nilai diferensial pada X sama dengan 3. Nah, yang ini yang A itu, A ini maksudnya sama dengan 3. Kayak gitu. Nah, jadi fungsi A itu di sana kita masukkan nilai X sama dengan 3. Nah, begitu. Jadi ini kan ada rumus-rumus ini. Fungsi A tambah H, fungsi A kurang H, kemudian fungsi A, kemudian H kuadrat. Nah, hitung nilai diferensial pada X sama dengan 3 dengan delta sebesar 0,5 misalnya. Itu adalah 0,5. Nah, berarti yang 0,5 ini adalah H. H sama dengan 0,5. Kayak gitu. Nah, baru supaya kita sesuai dengan rumus di sana, kita tulis saja nama yang mendekati arti dari dari rumusnya ini. Jadi misalnya float. Nah, float, kenapa float? Nah, float itu adalah bilangan pecahan. Sebenarnya kalau mau di fisika komputasi kita pakai double. Artinya double precision. Kita float aja dulu, nggak apa-apa. Float. Nah, jadi kemudian di sana FA. Jadi kita bikinlah FA. Kemudian untuk masuk ke FA ini, ke dalamnya apa? Float bilangan. Kan begitu, bilangan A. Nah, kayak gitulah. Anggap aja lah A yang masuk. Nggak ada yang lain, nggak ada. Bikinlah di sini tanda kurung. Nah, nilainya itu yang dimasukkan ke persamaan tadi. Di sini bisa kita definisikan variabel baru. Float, misalnya nilai FA, kayak gitu. Nah, nilai FA ini sama dengan 5, ini kan 5x pangkat 3. Bisa ketik 5 dikali x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 boleh dikurung dia. X itu adalah A. Nah, gitu. A dikali A dikali A. Ini udah A pangkat 3. Nah, kemudian kurang
7 dikali A kali A. Walaupun ada misalnya function untuk square, ya nggak apa-apa, tambah 3. Nah kemudian kita lihatlah, mana tahu ada yang salah kita buat. Bagusan ini dikurunglah satu-satu bagian supaya dia mengerjakan pekerjaannya sendirilah tanpa terganggu operasi-operasi matematika. Jadi yang ini udah benar-benar di dalam ini dikerjakannya. Kemudian nilai FA ini kita kembalikan, return nilai FA, supaya nilai FA ini yang setelah kita hitung ini tersimpan di sini. Nah berikutnya yang perlu dihitung adalah float FA positif, FAH positif, FAH positif. Nah gitu. Yang masuk ke dalam adalah float A dan float H. Nah proses yang ini ya diperhatikanlah. Nah kemudian di sini dikerjakan seperti ini juga. Nilai FAH positif sama dengan, sebenarnya ini bisa di copy nih, tapi ini tadi lupa kita. Harus di sini dikasih tahu dulu bahwa ada float nilai FAH positif didefinisikan gitu. Ini bisa di copy nih. Cuman A-nya di sana, jangan cuman A sendirian. Di sini kita edit dia bahwa A ini, ntar ya biar aku bikin lebih. Ini sebenarnya bisa dilebarkan dulu, ntar ya, lebarkan ke sini ya, gini. Jadi yang ini bisa kita buat begini dia supaya jangan 2 kali kerja. Di sini bikin namanya satu lagi AHA, ginilah AHA. Ya, udah. Sementara AHA ini sama dengan A ditambah H. Nah, lalu yang ini semua AHA dibikin. Nah, walaupun AHA ini ada seperti bahasa Nias dia sedikit dari Samosir, ya nggak apa-apalah, gitu. Yang penting kita mengerti apa yang kita tulis. Lalu di sini return nilai FAH positif. Nah kayak gitu. Nah berikutnya kita kan perlu lagi FH yang negatif. Ini copy lagi nih, copy ke sini. Nah, saya nggak tahu ini kenapa bisa kayak gini dia. Maklum aja lah, software gratisan. Nah sekarang ini ganti ini nilai FAH negatif. Lalu yang ini ganti tanda kurang. Nah, kan udah selesai dia. Apalagi yang belum? Ya lihat, ini sudah. 2H ya, itu kan tinggal dikalikan 2H dengan satu lagi H kuadrat, ya udah nggak ada perlu persoalan. Sekarang kita kerjakanlah di sini. Jadi di sini kita bisa bikin float, misalnya nilai turunan pertama, satu lagi nilai turunan kedua. Kemudian nilai turunan pertama sama dengan, kita lihat rumus ini tadi, FAH positif, FAH positif, FAH positif. Ini yang kita kerjakan di sana. Kemudian kurang FAH negatif. Kemudian dibagi. Cuman tadi saya lupa, harusnya di sini bikin tanda kurungnya, karena dia langsung keluar tanda kurung. Dibagi dengan 2H. 2 dikali H. Nah, sekarang H, kan H di sini yang 0,5 ini. Jadi
Ini kan belum dihitung nilainya ya kan. Kita bikin dulu. Nah, ya float HH. Nah, gini lah. Nah, jadi sekarang HH sama dengan, ini keyboardnya nggak sesuai, 0,5. 0,5. HH 0,5. Kemudian AA, kita anggaplah A. 3. Nah, kemudian ini kan harus kita hitung nilai ini. Jadi kita bikinlah di sini variabel untuk menghitung nilai positif. Jadi kita bikin namanya V. Nah, V FA H positif. Kemudian V FA H negatif. Nah, lalu kita hitung hasilnya. Nilai dari FA H positif sama dengan function AH positif dari AA, HH. Nah, gitu. Tadi kekurangan. Nilai dari FA H negatif sama dengan FA H negatif AA HH. Jadi ini udah dapat. Barulah yang ini. Nilai turunan pertama adalah nilai FAH positif dikurang nilai FA negatif dibagi 2 kali H. Kemudian kita print format nilai turunan pertama. Langsung aja lah dulu ke nilainya. Persen 2.2 F dari nilai turunan pertama. Kita mau lihat dulu hasil turunan pertama dari yang kita hitungin. Nanti kita kerjakan yang turunan kedua. Tapi simpanlah dulu. File save. Nah, turunan 1, 2. Mana tahu hang komputernya. Wah, nggak ada yang ribut. Oh, ada. Wah, ini rupanya. Apa sih ini yang salah? Kok N berapa kali ini? Karena copy dari atas lah kurasa ini. Ini pun pasti rusak juga dia ini itu kan. Karena copy tadi. Oke, simpan. Compile. Nah, ini AA. Oh, belum dikasih tahu. Di sini juga harus dikasih tahu AA itu adalah variabel. Nah, lalu ini H. Oh, ini HH di sini. Karena HH ini menjadi nilai H. Oke, compile. Wah, nggak ada lagi masalah. Execute. Compile and run. Nah, di sini dia buat nilainya. Nilai turunan pertama 94,25. Cobalah kita hitung dari rumus kita ini. Turunan pertama daripada yang ini adalah, nah, kita lihat ya kan, adalah 15x kuadrat. Kan begitu? 15x kuadrat. Dikurang 14x. Karena turunan pertama daripada ini jadi hilang pangkatnya dan ini jadi 0. Lalu ini kita hitung. 15x kuadrat berarti 15 dikali dengan 3 kali 3 kali 9. Nah, 15 kali 9. Nah, saya harus pakai kalkulator juga memang. Walaupun fisika komputer. 15 kali 9 sama dengan 1
135 dikurang 14 kali. Nah, ini kan harus juga di sini dikurang 14 dikali kali 3, karena kita buat pada 3 dikurang 14 kali 3 itu adalah 42. Berapa sekarang hasilnya? Kurang 42. 93. Nah, 93 dibuat sini. 93. Nilai diferensialnya 93. Kita lihat sekali lagi. 94. Aku kecil kali nih, aku nampak ini memang. Nah, aku besarkan dulu ya. Nah, 94. Dapatnya 93. Nah, itu ya. Itulah yang error itu. Kan gitu dia. Error ya. Nggak apa-apa error. Sekarang cobalah misalnya. Kita gantilah 0,5 ini dengan 0,1. Atau 0,05 coba. Nah, gitu ya kan. Kan tinggal tambah 0 saja. Run. Nah, ini dapatnya menjadi... aku nampak. Kalian kalau nampak kalian itu dah dia. 93 entah berapa. Pokoknya itulah. Nah, udah. Nah, berikutnya kita mau mengerjakan turunan kedua. Nah, kita lihat sekali lagi dulu rumus turunan kedua. Kan open with. Nah, turunan kedua rumusnya itu aja nya. Jadi, turunan kedua kita buat di sini. Salin program kita ini. Nilai turunan kedua sama dengan tanda kurung. Nah, kan kita kerjakan itu. Nilai FA H positif dikurang 2 kali nilai FH. Nah, ya kan. Nah, ini tadi belum kita hitung. 2 kali value nilai FA. Nah, sekarang ini kan belum kita buat di sini. Kita kerjakan di sini. FA. Nah, sementara di sini value FA itu sama dengan, kita lihat fungsinya di atas. Bahwa ini kan masukkan aja nilai A di sini. Float A. FA A. FA kemudian AA. Karena di sini pun FA cuma kita bikin. Nah, ini V. Ini value. Nah, supaya jangan berantakan kali. Nah, ini sebenarnya di sini harus pakai tanda kurung lagi nih, supaya dia dikerjakannya sendirian. Nah, berikutnya ditambah dengan value dari FA H negatif. Nah, yang ini, yang belakang ini, nggak ada yang lain, kurung. Nah, dia udah terkurung semua, dibagi dengan H kuadrat. Jadi di sini HH dikali HH. Karena H kuadrat. Kalau tadi kan 2 kali H. Nah, sekarang kita buat di sini. Print format. Nilai turunan kedua. Dapatnya persen 2,2 juga. Float. Kemudian nilai turunan kedua. Titik koma. Nah, sebelum dia muncul, kita hitung dulu di sini. Ini sekarang kalau kita teruskan, maka diferensial daripada yang ini, diferensial dari turunan pertama ini tadi didiferensialkan lagi, berarti dia menjadi 30x kurang 14. Ini sama dengan 30 dikali 3 dikurang 14. Nah, ini janganlah kayak gini ya kan. Ini harusnya yang inilah. Berarti 90 kurang 14 itu adalah 76. Kalau nggak salah lah ya kan. Aku pun berhitung ini kurang lancar juga. 90, 80 ya 76. Kita hitung.
Coba jalankan. Loh ini turunan kedua 75 bikinnya. Ini kan harusnya kita buat garis miring kayak gini dia. Nah, supaya dia agak ada spasinya sedikit ke bawah. Supaya ada spasinya. Kalau nggak di sampingnya dibuatnya. Nah, nampak kita. Ini kan keluar dia. Ini 75,99. Kita hitung tadi di sini 7,6, 76. Ah, udah pas lah itu. Nah, jadi beginilah prosesnya. Sudah kalian nampak menghitung nilai diferensial turunan pertama dan turunan kedua, mulai dari awal sampai selesai. Nah, sekarang saya tutuplah yang ini. Saya mau kembali nengok klien. Masih ada entah enggak klien di situ.